Yang sesi 2 minggu lalu saya udah upload tuh, udah ada yang lihat? Belum? Pak Haris? Belum juga? Sudah, Pak. Udah. Udah. Soalnya saya khawatir kalau tiap minggu nanti ada yang baru, nanti ketinggalan. Ada yang baru nanti ketinggalan. Dan itu nyambung terus gitu ya, kita sampai terakhir. Oke, saya mau nanya dulu nih, bukan ngambil nilai, nanya dulu. Reminder gitu ya. Eh, Tujuan perusahaan untuk, ada yang ingat di sesi 1 dulu? Sesi 1. Mencari laba, terus sama apa sih, kekayaan untuk para pemegang saham. Betul. Bukan cuma laba ya, tapi yang utama itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Lalu pemegang saham kan minta return tuh. Kita sebutnya apa persentasenya? Return yang diminta pemegang saham. Dividen. Bukan. Oh, apa ya? Persentasenya. Required return. Ingat ya, required return. Required return itu adalah return yang diminta oleh pemegang saham. Jadi ada dua return tuh ya, ada yang real return, yang return sebenarnya, sama required return. Waktu 2 minggu lalu kita bahas tuh contoh, misalnya ada yang mau bikin kafe gitu kan. Oh, saya mengharapkan return 40% dari situ. Nah, itu required return ya. Return yang diharapkan oleh pemegang saham. Lalu waktu kita, nah ini sesi 2 nih, iya kemarin nih. Waktu kita menilai apa namanya kelayakan proyek ya, kelayakan proyek. Kan ada kelemahan kalau kita hanya menggunakan metode keuangan biasa gitu ya, akuntansi. Ada kelemahannya, waktu kita kelemahan itu sebetulnya bisa digunakan waktu kita menilai melakukan penilaian proyek. Itu pakai apa? Kelemahannya dulu deh, salah satu kelemahan metode laba. Ada yang ingat kelemahan kita kalau metode laba? Nggak ada. Saya, ya Pak Jimmy silakan. Setahu saya dia tidak memperhitungkan resiko, Pak. Salah satu perbedaan. Resiko satu, betul. Ada satu lagi itu yang kita gunakan waktu menilai proyek. Nggak ada yang ingat? Apa Miriam, mic-nya mati tuh. Kalau mau komen silakan. Belum memperhitungkan time value of money. Gitu ya. Jadi di sesi 2 tuh saya kasih contoh. Saya kasih contoh, waktu kita menghitung proyek, kalau kita menggunakan metode laba, biasa kan kesannya kita itu dapat laba dari proyek itu gitu ya. Ada yang contoh saya cerita, kalau saya menjual tanah gitu ya, ada perusahaannya mau menjual tanah ditawar orang gitu ya, ada asetnya nganggur, lalu mau dijual nih, tapi dibayar setahun kemudian 12 juta gitu. Ini sebetulnya layak atau enggak? Nah, itu kita hitung pakai time value of money. Jadi kita hitung dengan metode net present value. Uangnya kita hitung dulu. Ini kan dibayarnya setahun kemudian. Kita hitung nilainya sekarang berapa sih? Tahun kemudian kita akan dibayar 12 juta. Kita hitung ke tahun sekarang nilainya berapa. Ya, jadi sebetulnya kan semakin panjang waktunya kan sebetulnya makin meningkat nilai uangnya gitu ya. Satu itu. Nah, tadi Pak Jimmy ada sebut risiko, ya. Risiko biasanya kita ukur pakai apa? Mulai penerapannya dengan apa? Menerapkan apa untuk mendapatkan angka risiko? Kan kemarin saya ada cerita tuh, yang namanya kepastian itu berarti risikonya nihil. Kepastian itu certain. Certainty itu pasti hasilnya itu terjadi gitu. Tapi kalau diterapkan titik-titik, itu namanya risiko. Tapi kalau tidak bisa diterapkan titik-titik, itu sama juga ketidakpastian, uncertain. Nah, kalau kita menerapkan probabilitas, ya, ya Pak Jimmy ya, ada kemungkinan-kemungkinan nih. Kalau kita bisa menerapkan kemungkinan-kemungkinan itu menjadi
namanya risiko, ya, probabilitas kemungkinan. Itu namanya risiko. Jadi bisa jadi return di satu perusahaan itu sama, ya, secara total, tapi berfluktuasi. Misalnya perusahaan A menghasilkan 50 tahun ini, tahun depan 25, tahun depannya lagi minus 100 gitu. Itu kan berfluktuasi. Nah, itu beresiko namanya, ya, resiko, dan kita bisa menghitung dengan probabilitas. Nah, pertanyaan saya lagi satu. Kapan perusahaan itu, apa namanya, perusahaan itu akan memberikan value ke pemegang saham? Nggak apa-apa, loncat-loncat. Ayo tebak aja. Kapan perusahaan itu memberikan value? Ayo, tadi ada required return, ada real return. Ya, Pak Jimmy, silakan. Pada akhir ini Pak, maaf, pada akhir periode Pak, misalnya kalau periodenya setahun, pada akhir periode tahun pertama Pak, kalau memang jangka waktunya setahun. Gimana, gimana? Suaranya agak kecil. Pada akhir periode Pak, akhir periode. Oh, akhir periode kan bisa jadi dia rugi dong. Nggak memberikan value apa-apa gitu ya kalau rugi. Ya, saya ingetin lagi. Itu dia akan memberikan value kalau ternyata real return, return sebenarnya ternyata lebih besar dari required return si pemegang saham. Tadi tuh, misalnya Pak Jimmy mau bikin kafe, required returnnya Pak Jimmy pengennya ada pengembalian gitu ya, sekitar 40% dari modal Pak Jimmy. Ternyata dapatnya 50%. Nah, itu berarti Pak Jimmy akan dapat value sebesar 50 kurang 40, 10%. Jadi perusahaannya itu memberikan tambahan value, memberikan tambahan kekayaan ke pemegang saham. Kenapa? Karena nilai perusahaannya akan bertambah. Itu ya reminder sesi 1, 2. Saya ingin ngulang sedikit mengenai PR, bukan PR. Ada saya tinggalin waktu sesi 2 kemarin. Nih ya, karena kita udah agak jauh. Nanti saya khawatir teman-teman ketinggalan. Ya, ini coba kita lihat menilai proyek dengan menggunakan present value dan menggunakan, saya ulang lagi nih di sesi 2. Present value dan menggunakan resiko ya. Resiko tadi apa? Probabilitas. Ya. Nanti probabilitasnya ini kita ukur lagi nih Pak Jimmy. Probabilitas itu kan cuma persentase sekian persen kemungkinan gitu ya. Nanti kita hitung jadi angka variabel gitu ya. Itu yang kalau teman-teman dulu belajar statistik ada namanya varians, ada namanya standar deviasi ya. Nah, standar deviasi itu sebetulnya risiko. Standar deviasi itu kan menggambarkan penyimpangan dari rata-rata ya. Misalnya gini, Pak Jimmy rata-rata pengembalian kafenya itu tadi 40% tahun ya, tapi fluktuasi gitu. Berfluktuasi mulai dari 50 nanti minus 30 dan lain-lain. Nah, dari penyimpangan dari rata-rata itu kita bisa susun angka yang namanya standar deviasi. Ya, ini contoh soal yang di sesi 2 kemarin ya. Kemarin belum selesai, saya bilang saya akan bahas di sesi 3. Nanti Excelnya saya kasih. Ini harusnya kita ada tugas kan ya? Pra UTS itu seingat saya harus ada satu tugas. Nah, nanti saya kasih tugas ya, kita kerjakan dalam 2 minggu. Kita ketemu 2 minggu lagi. Ini dulu ya. Penggunaan probability analysis dalam net present value. Nah, ini sebelum net present value saya ulang lagi deh. Ulang lagi ya. Supaya teman-teman nggak bingung nih. Ya. Time value of money sesi 2 nih ya. Kita kalau mau menghitung nilai uang di masa yang akan datang adalah nilai uang saat ini yang disebut dengan P dikali 1 ditambah I. I ini suku bunga. Ya. Anggaplah ini suku bunga bebas risiko. Ya. Perbandingannya apa suku bunga bebas risiko? Kita bisa menempatkan
dana kita ke obligasi pemerintah, ke surat utang negara. Itu kan bisa dibilang bunga bebas risiko, ya, investasi yang bebas risiko. Karena jarang pemerintah yang gagal bayar. Nah, nilai uang di masa depan sama dengan nilai uang saat ini dikali 1 ditambah I di pangkat N. Ya, nilai uang saat ini ditambah dikali 1 ditambah suku bunga di pangkat N. N ini adalah jumlah tahun. Berapa lama kita menempatkan uang di situ. Rumus ini juga bisa dibalik menjadi nilai uang saat ini adalah nilai uang di masa yang akan datang dibagi 1 ditambah I pangkat N. Ya. Contoh, ya. Berapa nilai uang saya di masa mendatang gitu ya. Berarti yang ditanya ini F, ya. Kalau saya investasi sekarang 1.000 juta, ya 1.000 juta dengan bunga 8% per tahun selama 3 tahun. Nah, ini kan berarti yang ditanya adalah F, berapa nilai di masa yang akan datang. F sama dengan, kita pakai rumus ini. Present value nilainya saat ini 1.000 juta dikali, ya, 1 ditambah I, bunganya 8%, I-nya 8% di pangkat 3. Sama dengan 1.259,7 juta. Ya, jadi 3 tahun mendatang nilai uang kita yang sekarang 1.000 juta ini dengan bunga 8% nilainya akan menjadi 1.259. Kalau kita hitung sebaliknya juga begitu. Berapa nilai uang saya sekarang? Kalau 3 tahun sekarang, lagi 3 tahun kemudian uang saya itu 1.259. Ya, saya investasi dan saya akan terima 1.259 dengan bunga 8% selama 3 tahun. Kita cari berarti pakai rumus yang ini. P sama dengan F, future, present value sama dengan future 1.259,7 dibagi 1 ditambah 8% pangkat 3 sama dengan 1.000 juta. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ini cara menghitung future value sama present value. Ada yang mau tanya? Belum? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, ini kalau kita menghitung mundur gitu ya, kayak seperti ini, 1.259,7 berapa nilainya sekarang? Berarti itu kita istilahnya diskonto. Diskonto dengan apa? Dengan suku bunga. Inilah yang disebut dengan discounted cash flow method. Ya, metode discounted cash flow. Contoh nih, ada Project Alpha namanya. Project Alpha, biaya awal, dia di tahun 0, awal waktu kita membangun proyek ini, memulai proyek ini, kita memerlukan biaya sebesar 2.000 pound sterling. Cash flow yang dihasilkan selama 4 tahun ke depan adalah 600 setiap tahun. Ya, jadi tahun ke-1 akan dapat 6 tahun kemudian ya. Taruhlah Desember 2024 kita mulai proyeknya ya dengan pengeluaran 2.000 pound sterling. Lalu eh, awal Desember 2025, bukan awal, Desember 2025 kita akan terima 600. Desember 2026 kita akan terima 600 lagi. Dan seterusnya ya selama 4 tahun. Kalau kita lihat sepintas, sebetulnya proyek ini menguntungkan tanpa menghitung time value of money. Ya. Sementara ada time value of money 19%. Kalau kita hitung tanpa time value of money, maka ini total cash flow yang kita terima kan 2.400. Ya, 600 dikali 4. Pengeluaran kita 2.000. Berarti untung dong 400 gitu ya. Jadi sekilas tanpa time value of money, kita untung 400. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini tanpa time value of money ya, tanpa didiskonto. Sekarang ternyata nilai uang itu setiap tahunnya itu bertambah 19%. Ya, time value of money asumsi ya. Asumsinya itu bertambah 19% per tahun. Ya, kita bisa hitung lagi. Nah, ini untuk yang tahun 0 pengeluaran kita berarti kan kita nggak diskontokan kan, karena ini pengeluaran waktu di tahun 0 saat ini. Ya, nilainya adalah tetap minus 2.000. Untuk yang tahun pertama kita diskontokan dengan rumusan ini tadi. Ya, F dibagi 1 plus I pangkat N.
600 dibagi 1 plus 0,19 dipangkat 1 nih mestinya. Ya, menjadi 504. Untuk cash flow tahun kedua yang kita terima begitu juga. 600 dibagi 1 plus 0,19 pangkat 2 menjadi 423. Untuk yang tahun ketiga, gitu juga. Cuman kita pangkat 3 sekarang. Ya, berarti nilai lalu tahun keempat juga begitu ya. Kita pangkat 4, nilai saat ini 299. Jadi maksudnya adalah 600 pound sterling yang kita terima di tahun keempat. Kalau kita tarik mundur ke tahun ini, nilainya itu cuma segini, 299. Investasi yang tahun pertama katanya 600, sebetulnya kalau kita hitung, diskontokan dengan bunga 19%, nilainya saat ini cuma 500 pound sterling. Ya. Jadi ini kalau kita total, ini nilainya dengan nilai saat ini semua, ya, minus 2000 tambah 500 tambah 400 tambah 356 tambah 299 sama dengan 15, sorry, yang positifnya aja ya, cash flow-nya aja 1583. Kalau kita kurangin dengan pengeluaran 2000, sebetulnya kita rugi 417. Inilah maksudnya kenapa metode laba biasa dia belum memperhitungkan time value of money, ya. Jadi kelihatannya tadi kita untung 400 kalau tanpa time value of money. Setelah kita hitung dengan time value of money, ternyata nilainya itu rugi 417. Ya, itu ya teman-teman. Pertanyaan sampai sini. Monggo kalau bingung tanya aja. Oh iya Pak, kadang kan ada orang mau investasi dia nggak nyebutin persentasenya, dia langsung angkanya tuh itu kalau secara nyari persentasenya itu bisa dicari nggak ya? Sorry ini kalau Pak Jimmy saya suaranya kecil banget. Ya Gimana Pak, ini? Gimana gimana? sudah jelas Pak. Ini kan kalau di soal berdasarkan soal kan presentasi yang disebutin kan, kalau di real case-nya kan angka berupa angka taruhlah 50 juta Ya. akan diterima 4 tahun gitu, contohnya kan Pak. Berarti setiap invest seperti contoh yang baru ini Pak 600 Hmm, 600 ya Pak ya. Itu ya. kalau dilihat dari ini kan presentasinya disebutin 19% ya kan. Kalau yang 19% itu diganti dengan angka misalnya persentasenya sekian puluh juta Boleh. gitu. Boleh Pak Jimmy. Ini yang kita mau bahas hari ini. Oh, oke Pak. Nah, sebetulnya kan 19% ini bisa dibilang itu adalah required return-nya investor kan. Hmm. Betul nggak? Ya Pak. Sekarang kan gini, logikanya gini ya. Saya sampaikan logikanya. Investor bilang saya sebetulnya mengharapkan laba itu 19%. Gitu. Jadi itulah kita diskonto dengan angka itu gitu ya. Jadi mencapai nggak nih 19%? Nah, cuman acuan 19% ini yang saya pengen sampaikan sebetulnya hari ini. Ya, pengen sampaikan hari ini. Dari mana sih ngitung 19% ini dari mana? Gitu. Ya. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Tapi acuan paling sederhana kan adalah suku bunga bebas risiko. Ya. Acuan paling sederhana tuh. Apa itu suku bunga bebas risiko? Ini aja obligasi pemerintah, surat utang negara. Itu paling sederhana kan gitu ya. Bebas risiko kan karena pemerintah pasti bayar ya. Belum pernah ada case pemerintah itu nunda bayar gitu kan kewajibannya. Kan kita teman-teman tahu juga kan ada investasi surat utang negara dan lain-lain, obligasi Republik Indonesia gitu. Nah, investor itu kan ada pilihan ya. Kalau saya nggak bisa dapat semua sesuai keinginan saya, mending saya taruh di surat utang negara. Saya dapat 6% gitu. Saya harapannya kalau taruh di perusahaan ini saya dapat 7% atau 8% atau 19%. Itu Pak Jimmy. Jadi ini memang angka ini bisa diganti. Ya, ini cuma contoh cara menghitungnya. Nanti hari ini kita mau membahas gimana cara menghitung 19% ini dari mana gitu. Ya, acuannya apa? Itu Pak Jimmy. Oke. Ini tadi satu ya mengenai time value of money. Ada dua satu lagi. Ya, ya ada dua kan. Kemarin satu lagi yang Pak Jimmy sebut tadi tuh mengenai risiko ya. Nah, ini yang saya sampaikan di sesi 2 nih, risiko ya. Sesi 2 ini. Ya.
Pasti, kepastian atau certainty kalau hasil yang kita harapkan itu pasti hanya itu. Hanya kemungkinan di masa yang depan yang akan terjadi hanya itu. Itu namanya kepastian, certainty. Ya. Tapi kalau kita bisa menerapkan probabilitas tertentu, ya, bisa menerapkan kemungkinan-kemungkinan tertentu terhadap satu situasi, itu namanya risiko. Kalau kita bisa menerapkan kemungkinan tertentu. Saya cerita kemarin, ini sebetulnya kita nggak bisa bilang pasti juga ya. Em, saya bilang saya hari ini akan hadir jam 9.30 dan nggak ada kemungkinan lain, gitu ya, nggak ada kemungkinan lain pasti, ya. Walaupun agak abu-abu gitu ya kita mau bilang pasti, tapi yang dinamakan pasti adalah segala sesuatu yang hasilnya cuma satu kemungkinan dan itu hanya terjadi, gitu ya. Em, Kepastian itu apa ya? Kalau mau kita lihat alam semesta itu, kalau kita orang beragama mungkin Tuhan gitu ya. Pasti ada, pasti ada dan kemungkinannya cuma itu, kemungkinan cuma itu. Tapi kalau kita bisa menerapkan probabilitas, gitu ya, probabilitas. Misalnya gini, saya bilang hari ini saya akan hadir jam 9.30, Teng, gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya saya pernah hadir jam 10, saya pernah hadir jam 9.45 gitu ya. Saya pernah hadir jam 9.33 kayak hari ini gitu ya. Itu kan ada, kita bisa hitung. Oh, frekuensinya saya hadir itu di 9.50 berapa kali? Frekuensi saya bisa hadir di 9.40 berapa kali? Di 9.33 itu berapa kali? Nah, frekuensi ini ya berdasarkan data masa lalu ini kita bisa hitung sebagai kemungkinan, probabilitas ya. Jadi teman-teman bisa hitung nih. Saya bilang saya hadir 9.30, oh probabilitasnya ternyata cuma 25% Pak Ade itu hadir jam 9.30 ya. 50% hadirnya jam 9.50 misalnya ya. Nah, probabilitas itu kalau diterapkan itu menjadi risiko. Sementara kalau ketidakpastian, kalau kita nggak bisa menerapkan probabilitas ya. Kalau nggak mungkin menerapkan probabilitas. Contohnya misalnya gini, saya bilang akan hadir di pertemuan pertama jam 9.30, ini pertemuan pertama. Teman-teman juga nggak punya data selama ini saya hadir nggak jam 9.30. Ya, jadi nggak bisa menerapkan probabilitas, nggak ada datanya. Ya, itu namanya tidak pasti, ya ketidakpastian atau uncertain. Nah, ini contoh gitu ya antara risiko dan probabilitas. Ada perusahaan dia punya 100 toko, ya sudah punya 100 toko dan dia akan buka satu toko baru, ya, satu toko baru. Dia melihat data 100 tokonya existing, ya ini ada yang labanya minus 30 sampai 20, ada satu toko. Ini berdasarkan data masa lalu ya. Ada 3 toko yang labanya minus 20 sampai minus 10, ada yang minus 10 sampai minus 0,01, itu ada 11 toko. Dan paling banyak tuh ada 30 toko ya, berhasil laba sebesar 10 sampai 19,99 juta pound sterling ya. Nah, angka ini ya, ada 1, ada 3, ada 11. Ini kan sebetulnya kita bisa hitung sebagai kemungkinan. Kalau saya buka satu toko baru, ada kemungkinan 30% saya itu akan dapat laba 10 sampai 20 sampai 19,99. Dari mana ngitungnya? Kemungkinan itu kan dihitung dari ini, 1 dibagi 100. Ini 0,01. 3 dibagi 100, 0,03. 30 dibagi 100, 0,3. Jadi kalau saya buka Salisbury ini buka satu toko saat ini, ada kemungkinan dia mengalami untung 40 sampai 49,99 itu ada kemungkinan 6%. Nah, inilah probabilitas ya, berdasarkan past performance, berdasarkan data masa lalu. Ada yang mau tanya sampai sini? Jadi ingat ya tadi present value, yang kedua adalah masalah risiko dan probabilitas. Oke, ini waktu kita pendek nanti nggak sempet
saya lanjut ke soal. Ini sampai sini ada yang mau tanya nggak probabilitas? Saya rasa teman-teman belajar statistik waktu S1 dulu ya. Semester 1 gitu, semester 2. Oh iya Pak, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk probabilitas ini berarti nanti di endingnya berarti harus pakai ini apa ya? Harus apa namanya? Enggak, Performansi apa ya ujungnya? enggak. Sebenarnya nanti kan kita pakai data market Pak Hari. Ini yang saya mau jelaskan hari ini. Data Hmm, market tuh maksudnya gini. Kita mesti punya pembanding terhadap risiko. Gitu ya. Pembanding risiko itu apa gitu. Kalau probabilitas kan agak sulit diukur. iya, Misalnya Pak Haris bikin toko apa namanya bikin pabrik sepatu gitu ya. Nah, Pak Haris mesti perkirakan ini sebetulnya probabilitas apa namanya toko ini berhasil atau enggak gitu ya. Itu kita kan nggak bisa ukur ya kalau nggak ada pembanding. Nah, pembandingnya sebetulnya satu-satunya yang ada di dunia ini gitu, yang datanya tersedia itu cuma di bursa, iya, ibu saya. bursa saham, bursa efek. Nah, Pak Haris bisa melakukan perbandingan gitu ya. Sebetulnya fluktuasi cash flow perusahaan sepatu bisa cari itu di bursa efek. Iya, Cash flow-nya ini berapa sih fluktuasinya gitu. Jadi bisa Pak Haris bisa lihat, ya oh ini nih perbandingannya, kemungkinannya gitu. Nah, angka ini nanti yang akan kita pakai waktu menghitung required return. Ini kan Pak Haris mau hitung required return kan? Kan iya, nggak bisa betul. menghitung required return dengan angka begini kan? Oh iya, Betulnya saya mengharapkan return berapa sih dengan probabilitas begini gitu? Nggak bisa iya. kan? Nah, nanti kita mesti pakai pembanding. Oh, oke, baik Pak. Oke ya, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut sama soal yang terakhir kemarin sesi 2 ya, saya kasih. Tapi masih gantung. Ada satu pertanyaan belum terjawab. Nah, ini. Ya, ada perusahaan nih, Pentagon. Pentagon ini dia punya 5 proyek. Ya, proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4, proyek 5. Ya. Proyek 1 akan memberikan gitu. Ini dia pilihan ya, pilihan ya. Mempertimbangkan 5 proyek. Ya, bukan dia mau kerjain semua, bukan. Tapi dia mau pilih nih, dari 5 proyek ini saya mau kerjain yang mana. Gitu ya. Proyek 1 akan menghasilkan cash flow, net present value. Berarti udah nilai sekarang nih ya. Udah net present value. Kita nggak perlu diskonto lagi. Ini udah nilai sekarang. Kalau cerita tadi itu yang 2.400 sama minus 2.000, ini udah 400-nya. Gitu ya. Udah memberikan keuntungan 16, nilai saat ini 16. Probabilitasnya gimana untuk proyek 1? Pasti 100%. Certain. Jadi kalau dikerjakan proyek ini akan menghasilkan return 16%. Pasti. Probabilitasnya 100%. Proyek 2 gitu juga. Akan menghasilkan return atau sudah di net present value kan. Ya, dia sudah nilai saat ini itu 20. Ya, berarti dengan kemungkinan 100% juga. Kemungkinan yang satu. Pasti akan mengembalikan 20. Ini dari ini aja, 2 proyek ini aja kita udah pasti pilih proyek 2 dong, gitu kan. Sama-sama pasti, sama-sama menghasilkan 20. Lebih besar, proyek 2 akan menghasilkan 20. Nggak mungkin saya pilih proyek 1, hasilnya 16. Gitu ya. Sekarang proyek 3. Proyek 3, 4, dan 5, ini ada tiga periode. Ya, kemungkinan ekonominya bagaimana, dia akan menghasilkan hasil yang beda gitu. Kalau terjadi resesi ekonomi, proyek 3 akan menghasilkan laba, bukan laba ya, cash flow, net present value minus 16 kalau resesi. Ya, tapi kalau dia masa pertumbuhan ekonomi, hasilnya 36. Pada saat masa booming perekonomian lagi hebat-hebatnya, itu 48. Ya. Dengan probabilitas, resesi itu kemungkinan terjadi berapa persen? 25%. Growth itu berapa persen kejadiannya? 50%. Ya. Lalu pada masa boom, menghasilkan 48, akan berapa probabilitasnya? 25%. Ya. Ini total proyek 3 udah 100% juga. Proyek 4 juga begitu. Hasilnya minus 8 saat resesi, 16 saat growth, 24 saat boom. Ya. Dengan probability munculnya
25%, 50%, dan booming 25%, 100%. Nah, yang unik nih proyek 5 ini. Pada saat resesi, minus 40, tapi probability-nya cuma 10. Pada saat growth, 0, nggak menghasilkan apa-apa. Probabilitasnya besar, 60. Ya. Pada saat booming, present value-nya nilainya akan dapat cash flow 100. Tapi probabilitasnya 30. Nah, kita diminta pilih dari 3 proyek ini. Ya. Udah di NPV kan, jadi kita nggak perlu hitung diskonto lagi. Kita cuma perlu menghitung probabilitas. Ya, tadi supermarket ini ada probabilitasnya, ini kita hitung juga probabilitas. Oke, kita hitung expected NPV-nya. NPV yang diharapkan berdasarkan probabilitas tadi. Gitu ya. Proyek 1, karena kemungkinan probabilitasnya 100% atau 1, itu akan dapat 16 dikali 1. Ya, berarti dia akan menghasilkan cash flow tetap 16, karena pasti 100%. Proyek 2 juga begitu. Kemungkinan probabilitasnya 1, kita kalikan dengan NPV, berarti NPV yang diharapkan itu tetap 20. Nah, mulai proyek 3 kita mulai kali-kali nih, karena ada 3 periode. Pada saat resesi tadi, proyek 3 menghasilkan minus 16, dengan probabilitas 0,25 kita kali. Jadi minus 4. Pada saat dia menghasilkan growth gitu ya, growth ekonominya growth tumbuh, ini dia menghasilkan 36, probabilitasnya setengah. Hasilnya 18. Ya. Pada saat booming, kemungkinan akan dihasilkan 48 dikali probabilitasnya 0,25 sama dengan 12. Ini kita total, teman-teman. Jadi 26. Ya. Nah, proyek 4, proyek 5 kita hitung dengan cara yang sama ya, dengan probabilitasnya ya. Misalnya proyek 5, pada saat resesi minus 40 dikali probabilitas 10%, dapat minus 4. Lalu pada saat ekonomi tumbuh, hasilnya 0 dengan probabilitas 0,6, ini juga 0. Lalu proyek 5 menghasilkan 100, dikali probabilitas 30% menjadi 30. Ini kalau ditotal jadi 26. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari expected NPV ini, sebetulnya yang bisa pasti kita pilih itu kemungkinan adalah proyek 3 dan proyek 5. Ya. Karena hasilnya paling besar. Kita nggak akan pilih proyek yang di bawah lebih kecil dari 26. Ya. Ini ada yang 12, ada yang 20, ada 16. Ini nggak mungkin kita pilih. Ya, nggak mungkin kita pilih. Tapi, kita ini baru ngitung probabilitas, belum memasukkan unsur resiko. Ya, resiko mempertimbangkan kemungkinan sesuatu hal itu akan terjadi. Ya, kita lanjut. Nah, ini mulai kita menghitung standar deviasi nih, teman-teman. Ya. Ini proyek 1, ya. Outcome-nya itu NPV-nya 16, kita kalikan dengan probability-nya 1, maka expected NPV-nya atau disebut dengan X bar gitu ya, rata-rata gitu. Rata-rata pengembaliannya itu 16. Ya, nanti kita hitung deviasinya, yaitu angka X dikurang X bar. 16 dikurang yang ini, sama dengan 0. Ya. Lalu X min X bar ini kita kuadratkan. Ya, sama dengan 0 juga kalau untuk proyek 1. Lalu X min X bar ini kita kuadratkan, kita kali dengan probabilitas. Sorry, ini nggak dikali ya tadi ya. Probabilitasnya ngalinya di belakang. Sorry, saya lupa. Ya. Ini, sorry, saya ulang lagi ya. Proyek 1, outcome-nya kan tadi 16. Ya, di sini. 16. Lalu, probabilitasnya 1, expected NPV-nya 16. Ini yang kita hitung tadi. Ini nih. 16 dikali 1. Ya, 16. Nah, ini 16 ini dikurang dengan 16 yang ini.
Ya, nanti kita kuadratkan dan dikalikan lagi dengan probabilitas. Oke. Waktu proyek 2 juga begitu. Nah, waktu proyek 3 teman-teman jangan rancu ya. Ini 26 ini expected NPV sudah kita hitung tadi. Ya. 16 kali 0,25 kali 0,50 kali 36 kali 0,50 48 kali 0,25. Totalnya 26. Oke. Ini 26 ya. 26 ini kita taruh semua di sini. 26, 26, 26. Untuk khusus proyek 3, 4, 5. Ya. Expected NPV proyek 4 tadi 12. Sudah dihitung. 12. Caranya gimana? Returnnya dikalikan dengan probabilitas. Betul dikali probabilitas. Ini udah kita taruh di sini. 12 ini tiga-tiganya kita taruh. Di semua kemungkinan. Yang proyek 4, proyek 5. Ya, ininya tadi 26. Ya, expected NPV-nya kita taruh 26-nya di tiga-tiga kemungkinan ini. Ya. Nah, deviasinya adalah X min X bar. Jadi minus 16 kita kurangi 26 sama dengan minus 42. 36 dikurang 26 sama dengan 10. 48 dikurang 26 sama dengan 22. Ya. X min X bar ini kita kuadratkan. Ya. Minus 42 dikuadratkan jadi 1764. 10 dikuadratkan menjadi 100. 22 dikuadratkan jadi 484. Angka ini masing-masing kita kali dengan probabilitasnya tadi lagi, dikali lagi ya. 1764 dikali 0,25 sama dengan 441. 100 dikali 0,5 sama dengan 50. 0,484 dikali 0,25 sama dengan 121. Ya. 3 angka ini kita total. Ya, khusus proyek 3. 441 tambah 50 tambah 121. Dapat 612. Ini yang disebut dengan varian. Varians ini kalau kita akarkan gitu ya, akar pangkat 2 gitu. Jadi 24,7. Ya, jadi akar dari 612 ini 24,7. Ini yang disebut standar deviasi. Ya. Standar deviasi ini mengukur penyimpangan atau dispersi dari expected value dari yang ini nih. Ya, jadi dia mengukur penyimpangan. Semakin besar angka standar deviasi, artinya penyimpangannya akan semakin besar. Ya. Contoh, proyek 3, proyek 1, proyek 2 standar deviasinya 0. Penyimpangannya nggak ada, nggak mungkin. Proyek 3, penyimpangannya mungkin 24,7. Ya. Returnnya 26, tapi bisa menyimpang 24,7. Proyek 4, returnnya 12, tapi penyimpangannya 12. Proyek 5, hasilnya 26, tapi penyimpangannya 49,8. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa memang proyek 1 hasilnya 16, tapi penyimpangannya nggak ada. Proyek 2 hasilnya 20, tapi penyimpangannya nggak ada. Proyek 3 hasilnya 26, tapi penyimpangannya 24,7. Kemungkinan dia menyimpang dari hasil yang diharapkan. Proyek 4 hasilnya 12, tapi penyimpangannya ada 12. Dispersinya, penyimpangannya. Lalu proyek 5, 26, penyimpangannya paling besar, 49,8. Nah, sekarang kita mesti, ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti Excel-nya saya kasih. Ini ada nggak ya Excel-nya? Excel-nya, nih, saya share dulu. Nah, ini cara ngitungnya tadi. Proyek 1, outcome-nya 16. Probabilitasnya 100. Berarti expected NPV-nya juga 100. Ini kita kali. Proyek 2, 20. Outcome-nya. Probabilitasnya 100% atau 1. Expected NPV-nya kita kali 20. Nah, khusus proyek 3, 4, 5, kita kali 1 per 1. Gitu ya. Nanti kita 26 ini saya dapat dari
6 minus 16 dikali 25%, 36 kali 50%, 48 kali 25%. Sama dengan 26. Nah, 26 ini saya cantumkan semua nih di sini. Itu ya untuk menghitungnya. Gitu juga proyek 5 nih. Ya. Probabilitasnya kalau resesi 40, ininya 10%, probabilitasnya 10%, hasilnya sama. Ya, ini saya kali 40 minus 40 kali 10%, ditambah 0 kali 60%, tambah 100 kali 30%. Ini saya kuningin karena angkanya sama. Ini saya cantumin semua. Ya, ini 26, 26, 26 diambil dari angka perhitungan yang atas. 12, 12, 12 diambil dari perhitungan yang atas. Yang kuning. 26, 26, 26 diambil dari perhitungan yang atas. Udah dapat nih X bar-nya nih. Tahu rata-rata outcome-nya. Kita kurangi. Ya, ini adalah pengurangan dari X min X bar. Ini juga X min X bar. Yang ini juga X min X bar. Ya. Semua begitu. Ya, misalnya ini nih proyek 5. Kemungkinan 100, X bar-nya rata-ratanya 26 gitu ya. Berarti penyimpangannya bukan penyimpangan. X min X bar-nya 74. Angka ini, X min X bar ini, kita kuadratkan. Pangkat 2 ya. Ini semua di pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Ya, semua di pangkat 2. Lalu angka ini, X min X bar pangkat 2 dikali dengan probabilitas. Dikali lagi dengan ini. Ya. Ini dikali di pangkat 2 dikali probabilitas, kali probabilitas, kali probabilitas, kali probabilitas. Nah, variansnya ini adalah sama dengan angka dari X min X bar kuadrat dikali probabilitas. Sama, ini namanya varian. Kecuali proyek 3, 4, 5. Ya, kita jumlahin 3 hasil dari X min X bar dikali probabilitas. Jadi proyek 3, proyek 4, proyek 5 akan dapat 612, 144, dan 2484. Oke. Sekarang standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar dari varian. Ya, dipangkatkan setengah aja. Sama dengan akar tuh. Jadilah diperoleh proyek A itu standar deviasinya 0, proyek 1 standar deviasinya 0, proyek 2 0, proyek 3 24,7, proyek 4 12, dan proyek 5 49,8. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Ani atau Miria atau Pak Wendy? Oke, ini udah dapat ya angka standar deviasi. Sekarang kita mesti pilih proyek mana yang mau dikerjakan. Ini kita pajang nih. Ini expected NPV-nya, ini standar deviasinya masing-masing proyek. Proyek 1 16, standar deviasi 0. Oh, oke, bagus. Kita adu proyek 1 dengan proyek 2. Expected NPV 0,20, standar deviasi atau risikonya 0 juga. Oke, saya nggak akan pilih proyek 1. Saya akan pilih proyek 2. Gitu ya. Kita pilih lagi sekarang. Proyek mana lagi yang kita pilih? Proyek 4. Ya, proyek 2 sama 4. Ini satu udah dicoret ya. Kita pilih. Kita pilih proyek 4 nih. Ya. Yang hasilnya lebih kecil dari proyek 2. Gitu ya. Dan resikonya lebih besar dari proyek 2. Ini juga kita coret. Ya, nggak akan saya pilih. Ya, jadi proyek 1, proyek 4 nggak akan saya pilih. Saya tetap akan pilih masih proyek 2. Sekarang mana yang mirip? Kita adu lagi. Proyek 3 sama 5. Ya, 3 sama 5. Sama-sama menghasilkan 26 perkiraannya. Expected NPV-nya sama-sama 26. Tapi standar deviasi proyeknya lebih besar di proyek 5. Di antara proyek 3 dengan proyek 5. Berarti kita akan pilih proyek mana? 3 apa 5? Halo? 3, Pak. 3, Pak. 3, betul. Udah pasti. 3. Ya, karena hasilnya sama dengan proyek 3, 5. 3 dan 5 ini sama, tapi resikonya lebih besar di 5. Gitu ya. Nah, berarti kita akan pilih proyek 3. Berarti pilihan kita sekarang tinggal 2 proyek.
apakah kita akan kerjakan proyek 2 atau proyek 3. Nah, ini kalau berdasarkan teorinya gitu ya, bagusnya dikembalikan ke owner perusahaan. Pilihannya tinggal 2, Pak. Kita mau kerjakan 2 atau 3. Ya. Em, biar menjadi preferensi resiko dari dia. Tapi kalau kita mau disuruh milih sendiri gitu ya, sebetulnya ada cara teman-teman. Nggak berhenti sampai sini. Gitu ya. Nggak berhenti sampai sini. Kan kita milih 2 atau 3. Kita bandingkan aja antara resiko dan returnnya tadi. Ini saya balik lagi ke Excel. Proyek 2 sama 3. Ya. Oke. Kalau kita bagi nih resikonya, standar deviasinya tadi, proyek 2, 24,7 sama expected return-nya yang 26, ya, kita akan dapat angka ini 1,0. Betul nggak? Ya. Ini kalau kita bagi dengan ini, 24,7 dibagi 26 akan dapat 1,0. Tadi kan kita milihnya proyek 2 sama 3, gitu ya. Nih, kalau proyek 3 hasilnya adalah 0 karena standar deviasinya kalau kita bagi 0, kita bagi dengan expected NPV 20, hasilnya adalah 0. Kita akan pilih yang lebih kecil angkanya. Betul nggak? Karena kan ini resiko dibagi return. Semakin besar returnnya, sebetulnya angkanya makin kecil. Semakin besar resikonya, angkanya makin besar. Gitu ya. Standar deviasi ini kita bisa bilang kan resiko gitu ya. Berarti harusnya kita milih project 2. Karena angkanya lebih kecil nih dibanding kalau standar deviasinya kita bagi dengan NPV-nya sama return-nya ternyata lebih kecil di project 2. Tapi balik lagi, yang ambigu-ambigu begini baiknya ditanyakan juga sesuai preferensi si pemegang saham. Gitu ya. Preferensi si owner. Mungkin dia punya standar risiko sendiri. Silakan gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas project 1, 4, 5 nggak akan kita pilih. Kita cuma bisa mengusulkan 2, proyek 2 dan proyek 3. Kalaupun harus memilih, kita akan pilih proyek 2. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Nanti Excelnya saya bagi. Ani, ada yang mau ditanya Ani? Jangan diam-diam bingung nanti. Jadi kalau kita mau meningkatkan kekayaan pemegang saham, gitu ya, bahwa kita harus ingat ada time value of money, ada resiko yang perlu dipertimbangkan, ya, supaya returnnya itu maksimum, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dengan sesi hari ini. Dengan sesi cost of capital. Cost of capital. Atau biaya modal. Itu ya. Yang tadi nih pertanyaan Pak Haris. Pertanyaan Pak Jimmy juga, boleh nggak diganti-ganti angkanya tuh tadi tuh, bukan 19% gitu kan? Boleh. Nah, itu yang kita sebut ini mau kita bahas sebagai cost of capital atau biaya modal. Ya, jadi ini reminder aja bahwa tujuan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Itu teman-teman selalu pegang. Tujuan akhirnya adalah itu, untuk meningkatkan kekayaan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kalau perusahaan tidak bisa menghasilkan investasi yang lebih besar dari harapan dia, lebih bagus cash flow-nya kembaliin ke dia, gitu. Biar dia yang menentukan dia mau tempatkan di mana. Nah, kapan memaksimalkan? Kalau uang yang diinvestasikan itu ternyata hasilnya lebih besar dibanding kalau dia tempatkan di tempat lain dengan risiko yang sama. Ya enggak. Jadi si pemegang saham itu dia punya opportunity cost gitu ya, punya
kesempatan lain, biaya kesempatan. Kalau saya investasi di sini, berarti dengan harapan misalnya dapat 7%, berarti saya melepaskan kesempatan saya untuk menempatkan uang saya di sukuk misalnya, atau di surat utang negara misalnya, yang bunganya 6%. Gitu ya. Itu opportunity cost. Saya melepaskan kesempatan itu. Nah, sekarang kita masuk ke biaya modal, cost of capital. Ya. Cost of capital ini yang dari tadi kita bahas, yang 19% itu. Cost of capital adalah tingkat pengembalian atau return yang ditawarkan perusahaan ke penyedia modal untuk mendorong mereka membeli atau mempertahankan sekuritas finansial mereka atau saham mereka. Ya, cost of capital. Jadi tingkat pengembalian return, tingkat pengembalian yang ditawarkan perusahaan. Ya, tingkat ini ditentukan oleh eh, hasil dari perusahaannya dan juga alternatif dibandingkan dengan opportunity cost yang lain. Kayak tadi, cost of capitalnya misalnya 19%, itu lebih besar dari sukuk gitu ya, atau dari sun yang 6%, 7%. Nah, ini biaya modal. Ya. Ini adalah tingkat pengembalian atau return yang ditawarkan perusahaan. Cost of capital ini yang suka kita gunakan sebagai tingkat diskonto tadi. Waktu kita ngitung present value, tadi kan kita hitung dengan bunga gitu ya. Nah, realnya kita akan menggunakan cost of capital ini sebagai alat diskonto. Jadi menghitung time value of money-nya, kita akan gunakan cost of capital. Ya, diskontonya akan menggunakan cost of capital. Nah, jadi sebetulnya, nah ini kan teman-teman mesti paham ya bahwa di perusahaan itu ada dua nih yang memberikan dana gitu ya, memberikan modal. Satu adalah pemberi pinjaman, entah itu bank atau kreditur atau pembeli obligasi kita. Perusahaan kan bisa juga. Perusahaan kan pilihannya dua. Saya bisa pakai saham sendiri atau saya ngutang. Atau saya nerbitin obligasi. Obligasi itu kan surat apa? Surat utang. Gitu ya. Nah, si pemberi pinjaman, bank atau pembeli obligasi kita, gitu, dia akan memberikan istilahnya hutang ke kita. Dan kita akan membayarkan bunga ke mereka. Ya. Kita akan membayarkan bunga. Si pemegang saham, dia akan menyetorkan modal nih ke perusahaan. Ya. Kita sebagai pendiri perusahaan akan menyetorkan modal. Dari sini, si pemegang saham akan mendapatkan sisa cash flow, ya sisa keuntungan, gitu ya. Kalau Pak Haris di akuntansi kan ada return earning, ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu kan berarti yang disimpan kembali ke dalam perusahaan. Tapi kan ada juga yang dibagikan kembali ke pemegang saham dalam bentuk dividen, gitu ya. Dividen atau sisa cash flow. Jadi pemegang saham akan memberikan modal, perusahaan akan memberikan dividen, keuntungan atau sisa cash flow ke pemegang saham. Ya, jadi kalau teman-teman ingat kemarin di sesi satu, di neraca itu ya sebetulnya di sini nih, ini hutang kita, ini modal kita. Restrukturisasi nggak akan lepas dari ini. Hutang, pilihan hutang dan modal, dan di sisi asetnya bagaimana kita menginvestasikan aset kita supaya optimal. Kalau ada tanah, contohnya udah saya kasih contoh case-nya, misalnya ada tanah perusahaan akan dijual, dibayar 12 juta, itu kita pertimbangkan. Ya, pertimbangkan layak atau enggak. Dengan apa kita perhitungkan dengan cost of capital sebagai tingkat diskonto. Ya. Nah, ini ada catatannya, biasanya bunga yang dibayarkan itu lebih rendah daripada return on equity atau pengembalian ke pemegang saham ini. Ya, karena memang resiko pemegang saham, pemberi pinjaman kan lebih rendah dari resiko pemegang saham. Ya. Pemegang saham itu penanggung resiko paling besar. Walaupun terjadi bangkrut gitu ya, setelah membayar pinjaman, pengembaliannya adalah ke pemegang saham. Ini konsepnya ya. Nah,
cost of capital, atau kenapa juga disebut required rate of return kemarin saya sebut gitu ya. Kenapa saya sebut kemarin required return, berapa laba yang diharapkan oleh pemegang saham, atau ada juga yang nyebut sebagai cost of capital. Sebetulnya karena ada dua pertimbangan cara pandang gitu ya. Cara pandang si manajer keuangan ya. Pemegang saham dia akan bilang itu required return ya. Apakah saya mendapatkan required return yang lebih besar dibandingkan dengan saya investasikan di tempat lain gitu ya. Si perusahaan, manajer perusahaan akan berpikir sebagai cost of capital ya. Berapa sih cost of capital yang saya keluarkan di perusahaan ini gitu. Berapa sih cost of capitalnya? Nah, ini sebetulnya sama-sama aja. Cuman dua sisi cara pandang gitu. Antara required return sama cost of capital. Dia ada pertimbangan. Si manajer keuangan akan mempertimbangkan cost of capitalnya berapa sih yang paling rendah nih yang mesti saya kasih. Ya. Dia pasti akan berpikir paling rendah. Dan apakah tawaran yang paling rendah ini sesuai dengan ekspektasi si pemegang saham. Gitu ya. Pemegang saham akan menimbang. Oh, kalau gitu saya lebih baik tempatkan di SUN gitu ya, di surat utang negara. Ya itu cuma masalah cara pandang. Jadi sekarang kita mulai menghitung cost of capital atau required return. Nah, yang pertama tadi kan flow-nya ada dua ya. Satu dari hutang, satu dari modal. Berapa required return untuk hutang? Ya, untuk pemberi pinjaman dulu. Ya, pemberi pinjaman tidak berharap menghilangkan semua resiko. Ya, jadi dia berharap pengembalian dia itu lebih tinggi sedikit dari pinjaman bebas resiko. Dia akan memilih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bebas resiko. Misalnya dalam hal ini misalnya obligasi pemerintah. Ya. Jadi tingkat return atau cost of debt atau required return untuk hutang, nah ini kita sebut dengan KD, cost of debt capital untuk biaya dari hutang adalah suku bunga bebas resiko atau RF di sini, risk free, ditambah premi resiko, ya, yang bisa dia tetapkan sendiri. Kalau bank ada tuh, gitu ya, ada preminya. Pinjaman kita itu ada premi resikonya. Oh, pinjaman jenis ini, tingkat pengembalian berapa sekian-sekian, nanti dia hitung premi risikonya sekian. Ya, ditambah dengan risk free, ini menjadi biaya hutang. Ya, tadi ada dua kan? Ini baru satu nih, biaya hutang. Yang kedua adalah biaya modal. Ya, sama. Sebetulnya pemegang saham juga akan mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi dari suku bunga bebas risiko. Jadi kalau kita sebut dengan cost of equity, ya KE, itu sama dengan risk free, suku bunga bebas risiko ditambah risk premium. Ya. Nah, di sini kita belajar mengenai risk premiumnya ini, ya teman-teman. Pembandingnya tadi, ya toko sepatu kita bandingkan dengan siapa gitu ya. Satu-satunya data yang kita punya adalah bursa saham. Ya, jadi gini, pasti selalu ada unsur resiko yang tidak bisa dihilangkan ya dengan memperluas portofolio. Jadi gini, teman-teman, kalau kita sebagai investor, ya pemegang saham, kita mungkin beli saham bukan cuma satu, tapi dua atau tiga atau beberapa jenis saham untuk menghilangkan resiko. Ada saham yang fluktuasinya tinggi, ada saham yang fluktuasinya rendah, kita gabung. Ya. Tapi berapapun jumlahnya, selalu ada resiko yang tidak bisa dihilangkan, yang disebut dengan resiko sistematis atau resiko pasar. Contohnya gimana? Oh, hari ini indeks saham gabungan ternyata turun. Sentimennya itu semua saham turun. Itu kan resiko pasar. Ya. Nggak terjadi hanya pada perusahaan itu saja. Ya, semua resiko sistematis ini
termasuk dari faktor-faktor pergerakan makroekonomi, ya mestinya mulai dari inflasi, nilai tukar dan lain-lain. Tidak ada perusahaan yang kebal dari faktor-faktor ini, risiko sistematis. Nah, bagaimana kita menghitung return dari pemegang saham? Ya, sebetulnya tadi kan return pemegang saham itu tadi kan adalah risk free ditambah premi risiko, gitu ya. Nah, sekarang premi risikonya ini sudah ada model keuangannya gitu ya. Ini dengan yang disebut dengan capital asset pricing model, ya. Dikembangkan tahun 60, ya, tahun 60 yang menjadi dasar teori portofolio modern, ya. Return pemegang saham, ya, itu adalah risk free ditambah beta, ini nanti betanya kita bahas. Dikalikan dengan return market. Nah, market tadi saya balik lagi. Kita nggak punya data apa-apa selain data bursa efek. Betul nggak? Semua perusahaan yang sudah go public ada di situ, ya. Entah itu perusahaan tambang gitu kan, nah, market ini, return market ini kita ukur. Berapa sih return IHSG itu? Gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Dikurang risk free, ya. Jadi return dari pemegang saham, expected return pemegang saham, menurut teori CAPM adalah risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free. Ya. Ini definisinya. Expected return atau pengembalian. Pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi adalah keuntungan atau kerugian yang diantisipasi investor, ya, berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja historisnya, kondisi pasar, suku bunga, dan risiko. Risk free adalah risiko suku bunga bebas risiko. Ya, jadi kita bisa menempatkan di sini misalnya adalah obligasi pemerintah. Ini sebagai risk free. Nah, sekarang saya mau menjelaskan beta. Ya, beta ini, ya, dia akan mengukur sensitivitas hasil investasi terhadap pergerakan pasar. Jadi, dia akan mengukur sensitivitas pergerakan salah satu saham terhadap pergerakan terhadap pergerakan pasar. Misalnya, sensitivitas saham Telkom terhadap IHSG, ya. Ini mengukur risiko sistematis. Jadi risiko yang tidak bisa dihindarkan, ya. Beta itu sendiri rumusannya adalah ini. Tadi teman-teman saya kasih lihat sedikit cara menghitung varians, ya. Nah, beta itu adalah beta satu saham adalah covariance dari return saham I, ya, beta saham I sama dengan covariance dari return saham I dengan return saham market, dengan return market dibagi dengan varians. Ini kan kalau standar deviasi nih logonya nih. I ini kan standar deviasi. Kalau dikuadratkan tadi varians, ya. Varians dikali return market. Nah, sekarang yang pertanyaan, covariance ini apa rumusnya? Covariance adalah ini, penjumlahan dari X return dari satu saham dikurang rata-rata saham itu dikalikan dengan Y ke I, return ke I dari market misalnya, ya. Kalau X-nya ini adalah saham, Y-nya adalah market, dikurang rata-rata market. Lalu dibagi dengan N. N ini jumlah frekuensinya dikurang 1. Dan ini varian. Kalau varian ini rumusnya, ya. Penjumlahan dari X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Oke. Ini rumus, nanti kita lihat contoh. Karena kalau dibacain gini, em, nanti rancu gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya gini teman-teman. Kalau betanya hasilnya 1, sama dengan 1, bahwa investasi ini ternyata bergerak sejalan dengan pasar. Searah dengan pasar. Pasar naik 1, dia nggak naik 1. Pasar turun 1, dia turun 1. Fluktuasinya bergerak sejalan dengan pasar. Kalau lebih dari 1, berarti dia volatilitasnya lebih tinggi dari pasar. Ya, tidak lebih stabil, lebih tidak stabil dari pasar.
Kalau kurang dari satu, volatilitasnya lebih rendah. Ya. Volatilitasnya lebih rendah. Kalau lebih dari satu, lebih volatile, lebih berfluktuasi. Gitu ya. Nah, itulah jadi beta ini nanti akan menjadi pengalih. Akan mengalih, menjadi pengalih. RM ini adalah return market secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Haris tadi mau bikin pabrik sepatu, gitu ya, Pak Haris kan bisa hitung nih, returnnya saham sepatu, perusahaan sepatu di market ada berapa perusahaan? Misalnya ada taruhlah ada 10 gitu ya. Pak Haris hitung tuh returnnya selama setahun, fluktuasinya berapa, hitung covariance-nya dibandingkan dengan IHSG. Nanti Pak Haris akan dapat betanya. Ya. Nah, beta ini nanti dikalikan dengan RM min RN. Return market dikurang RN. Ditambah dengan RN. Inilah angka yang seharusnya Pak Haris pertimbangkan dalam menghitung berapa expected return dari pabrik sepatu. Ya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau ini adalah return market, return saham. Ya, sumbu X ini adalah return market, sumbu Y return saham. Kalau satu, ini berarti tegak lurus begini ya. 90 apa namanya? Terbagi dua gitu. Ini kan istilahnya apa sih? Ini satu ini istilah matematisnya saya lupa. Kayak koefisiennya itu satu. Berarti dia sama dengan pasar. Pasar itu akan dianggap selalu satu dalam menghitung beta. Ya. Kalau dia lebih kecil begini, lebih kecil dari satu, ini lebih besar dari satu. Kalau lebih besar dari satu, berarti dia lebih berfluktuasi. Ya. Bisa jadi juga berarti dia returnnya lebih besar. Gitu ya. Kalau kita lihat rumusan tadi. Nih, ini contoh. Contoh ya teman-teman ya. Ini IHSG data tahun 2015 nih saya ambil. Ya, misalnya IHSG dengan perusahaan-perusahaan energi gitu ya. IHSG itu bergeraknya begini. Ini yang ini ya, warna emas ini dia fluktuasinya begini. Ya. Ini saham ITMG, Indo Tambang Megah Raya. Ini saham Adaro, dia bergeraknya begini. Lalu ini ada saham apa ini? Inco, ya, saham Inco, Vale. Nah, sebetulnya yang mirip gerakannya itu ya Inco ini ya. Inco ini mirip gerakannya sama market. Ini sahamnya TINS, Timah, PT Timah. Ini yang titik-titik ini. Ini beta marketnya gitu. Ini gerakan saham-saham yang lain. Gitu ya. Ini nanti kita hitung betanya. Apakah betanya itu lebih besar dari satu, apakah lebih kecil dari satu. Kalau marketnya kita anggap sama dengan satu. Nah, contoh ya sederhana ya teman-teman. Enggak. Ini saham Apple. Dari tahun 2018 ya, bulan Juli 2018 sampai Juni 2020. 2 tahun gitu ya. Ini harga saham Apple. Harganya, belum returnnya. Marketnya siapa yang kita pakai? Marketnya market karena dia ada di Amerika gitu. Kita pakai Standard and Poor 500. Ya, ini penutupan harga saham Apple. Ini penutupan bursa Standard and Poor 500. Ya. Nah, sekarang kita hitung nih stok returnnya. Returnnya itu bulan 1 bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ke 1 Juli, ini kan naik dari 55 ke 46 gitu ya. Dari 46 ke 55. Itu naik 19%. Marketnya berapa? Marketnya dari 2713 ke 2640. Minus 2,6. Dari mana ngitungnya? Ngitungnya gini teman-teman. 55 dikurang 46 dibagi 46 akan dapat 19,62%. Benar nggak?
Harga saham saat ini dikurang harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Nih, coba pakai kalkulator masing-masing. 55,29 dikurang 46,22 berapa? 56,29, 55,29 dikurang 46,22 berapa? Pakai kalkulator. Ayo jawab. 9,07 Pak. 9,07. Sekarang 9,07 Pak Haris bagi dengan 46,22. 9,07 tadi selisihnya kita bagi dengan 46,22. Dapat angka berapa? Hasilnya 0,19 0,196. 1962 ya. Ini kan Ya, 0,196. 1962. Nah, ini kita taruh di sini. Market juga begitu. Coba Mbak Ani, 2640 dikurang 2713 berapa? 6,40 dikurang 2640 berapa, ini. Pak? Ini nih angka ini. 2640. 2640,87 Oh iya, dikurang 2713,83. 26 dikurang 27 13,83. 3 minus 73. Minus 73,04 kali ya. Iya, Oke. tuh. Nah, minus 73,04 kita bagi lagi dengan 2713,83. Minus 73. Dibagi dengan 2713,83. 0,0269 sekian Iya. kali. Minus ya. Ya, Coba di minus. Ya, ini kan angkanya. Ini return dari saham Apple. Ini return dari bursa. Minus 2,269. Terus kita hitung sampai bawah nih. Kayak Excel gitu ya. Kita hitung sampai bawah. Standar yang market juga kita hitung sampai bawah. Jadi return dari bulan ke bulan nih ya. Bulan ke bulan. Kalau kita rata-ratakan ini nanti angkanya. Ya, jadi seluruhnya ini kalau kita rata-ratakan 3,49. Ini kalau kita rata-ratakan 0,83. Rata-rata ini yang disebut dengan X bar ya atau Y bar. Saham ini kalau marketnya kita sebut Y, kalau sahamnya Apple kita sebut X, ini X bar, ini adalah Y bar. Y dengan contreng di atas atau X dengan contreng di atas. Nah, return ini ya, kalau saham X, saham Apple kita kurangin dengan rata-ratanya. Seperti ini. Minus 0,48 kita kurang dengan 3,49 akan mendapatkan minus 3,97. Minus 3,05 kita kurangi dengan 3,49 akan dapat minus 6,54. Ya. Begitu seterusnya. Yang Y juga begitu, market ini. Market kita kurangin dengan rata-ratanya 0,83 akan dapat 3,52 dan seterusnya. Oke. Ini mulai kita mencari rumus varians ya. Tadi kan rumus varians kan ini. Oh, balik saya. Nah, ini rumus varians kan ini ya. Kita mencari dulu covariansnya kan. X min X bar dikali dengan Y min Y bar dibagi N min 1. Ya. Ini yang kita cari saat ini adalah X min X bar. Ya. Ini Y min Y bar. Lalu kita kali. Ya enggak? Ini udah kita kali nih. X min X bar dikali dengan Y min Y bar akan dapat ini.
Saya ganti Excel ya, biar teman-teman nggak bingung. Kalau nggak salah ada Excel yang kemarin udah dibuat. Jadi kita coba satu lagi ya. Mana caranya biar dua ini ya? Biar dua layar gitu. Udah muncul ya? Ini beta saham Apple tadi. X min X bar, Y min Y bar, lalu kita kalikan. Gitu kan? Betul ya? Sesuai dengan rumusan varians tadi. Rumusan varians kan? Itu rumusan covariance. Pindahin deh. Ini masih Excel munculnya di layar ya? Iya, Udah Pak, udah Excel Pak. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Ini saya pindahin copy aja. Copy ke Excelnya. Bawa dia. Ini rumusnya udah muncul ya, teman-teman ya? sudah, Pak. Ya. Covariance itu antara X dan Y adalah penjumlahan dari X min X bar dikali Y min Y bar. Gitu kan? Ini kan X min X bar dikali dengan Y min Y bar. Ya. X min X barnya ini, Y min Y barnya ini, lalu kita kalikan. Gitu ya. Lalu ini kita jumlahkan ke bawah. Oke. Semuanya X min X bar dikali Y min Y bar kita jumlahkan, dapatlah 0,8%. Kecil nih angkanya. Kan sesuai rumusnya nih. Ya, penjumlahan. Ya, X min X bar, Y min Y bar. Lalu dibagi dengan N min 1. N min 1. Nih. Ya, N min 1. N-nya itu apa? Frekuensi datanya, jumlah datanya. Jumlah datanya kalau teman-teman lihat ini ada 23. Itu kalau kita count ya. Kita count nih, jumlah datanya ada 23 data. Jadi X min X bar total dibagi dengan 23 min 1. Atau 22 nih saya ganti aja. 23 min 1. Nah, inilah angka covariance-nya. Oke, baru dapat covariance-nya nih. Ya, saya kasih
warna kuning. Gitu ya. Ini covariance-nya nih, 0,000347. Tadi kan ada dua. Kalau beta itu adalah, nih rumusnya. Saya pindahkan dulu ke Excel-nya. Ini rumus yang pertama, covariance sama dengan ini. Saya pindah ke bawah lagi. Beta itu sama dengan ini. Lalu ada satu rumus lagi, standar deviasi dari return market. Oke. Ini kan kita baru dapat covariance tadi kan. Ini ya, 0,000347 baru yang ini kan. Betul nggak? Ya, teman-teman. Iya, Pak. Ya, ini baru dapat covariance. Sekarang kita mau hitung beta. Ya. Beta itu adalah covariance dibagi eh, variance dari market. Ini variance market ya. Gimana cara ngitung variance market? Variance market adalah penjumlahan dari X min X barnya market dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Ya. Jadi karena dalam hal ini marketnya kita sebut dengan Y gitu ya. Jadi Y min Y bar gitu ya. Y min Y bar kan ini. Rumusnya kan tadi dikuadratkan gitu ya. Dikuadratkan. Ini. Dikuadratkan dibagi N min 1. Jadi Y min Y barnya kita kuadratkan juga. Ya. Y min Y bar kita kuadratkan. Ini kan market punya nih. Ya. Lalu kita total. Di variance-nya adalah ini. Saya kasih warna biru, variance market. Ya, 0,00166537. Sama ya. Penjumlahan ini kita bagi dengan jumlah datanya dikurang 1. Datanya tadi ada berapa? 23. Dikurang 1 dibagi 22. Ya, dibagi 23 kurang 1. Nah, beta itu adalah ini kan, covariance dibagi variance market. Covariance saham Apple dengan market dibagi dengan variance market. Berarti ini kita bagi dengan ini. Akan diperoleh betanya 0,2084. Ini saya kasih font merah aja. 8447. Ya. Dapat nih angka betanya nih. 0,2084474. Ya. Sekarang kalau saya coba gini ya, misal gitu ya, misal risk free rate 3%. Asumsi-asumsi aja nih. Ya, kalau expected return market 10%, RM gitu ya. Kan tadi kalau si rumusan ini beta udah dapat. Sekarang kalau kita pakai CAPM nih. CAPM. Nah, kalau kita mau menghitung CAPM-nya. Jadi berapa sih sebetulnya expected return-nya si Apple ini gitu ya. Pakai CAPM ini. Rumusnya CAPM tadi apa? Risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free. Ya, misalnya risk free-nya 3, return marketnya 10, maka expected return apa namanya Apple itu 4,46%. Kan tadi kita udah hitung nih betanya. 0,20844474. Oke, gitu kita bisa hitung terus sampai ke bawah. Kalau betanya 0, kalau betanya 0,1, kalau betanya 2 gitu ya, sampai 2. Sebetulnya expected return market saham APL itu bisa bervariasi. Tapi kalau dari beta sebetulnya expected return-nya adalah 4,46. Betanya ini.
0,2084474. Paham kira-kira atau masih awang-awang ya? Eh, kita satu lagi deh, ya, satu lagi yang lebih real. Cuman ini saya belum bikin yang baru, ini masih yang tahun lalu sih, BCA gitu ya. Sesi 2, sesi 3. Sesi 3. Nah, ini buat PR aja, biar teman-teman bisa ini. Saya punya data IHSG dan BCA selama tahun 2023. Dari Oktober 2022 sampai tahun 2023. Ya. Ini teman-teman bisa lihat, misalnya IHSG-nya 7.098, BCA-nya harganya 9.300. Ya, 7.081, 88, 8550. Ya. Coba teman-teman hitung berapa betanya. Ya, berapa beta saham BCA. Lalu, kalau rate obligasi pemerintah, ya kita anggap ini adalah risk free. Risk free 6,8%. Ya. Dan ekspektasi return market 10%. Betulnya menurut CAPM berapa expected return saham BCA? Oh, ini masih banyak waktunya, kita kerjain sekarang aja. Nanti PR-nya yang lain ya, saya kasih saham perusahaan lain gitu ya. Ini BCA ya. Oke, BCA, kita balik ke Excel lagi. Tadi BCA. Ini saham BCA harganya dari, udah muncul kan? Dari Oktober 2022 sampai September 2023. Ini saham BCA. Ini IHSG. Ya. Penutupan. Ini berarti penutupan 31 Oktober, penutupan 30 November gitu ya. Angkanya segini. Yang kita mesti cari dulu kan pertama kovarian ya. Kovarian. Kovarian berarti kita cari dulu X bar dan Y barnya masing-masing. BCA-nya dulu. Return BCA. Kita kurangin lalu kita bagi. Ya. Boleh begini rumusnya, boleh begini rumusnya. Cuman kalau begini nanti mesti pakai kurung. Ini kan tadi 8,1 minus 8,1. Kurung ini dibagi ini. Minus 8,1. Sama aja ya. Dengan begini juga sama. Ini dibagi sebelumnya dikurangi 1. Sama aja. Ya, ini untuk BCA, X-nya. Dari ini, dari jumlah data ini, seluruh data ini ada berapa data ini? Ada 11 data ya. Countnya 11 data. Kita hitung rata-ratanya. Ini rata-ratanya adalah 0,17.
Lalu ini IHSG. IHSG sama kita hitung juga returnnya bulanan gitu ya. Bulanan returnnya sekian. Ini rata-ratanya. Jadi si BCA rata-rata returnnya itu 0,17, marketnya minus 0,18. Dia minus 0,17, market minus 0,8. Oke. Sekarang kita hitung X min X bar-nya untuk market. Ya. Ini kita kurangi dengan rata-rata. Minus 0,18 dan seterusnya gitu ya. Lalu nanti kita kuadratkan X min X bar ini. Kita kuadratkan. Nanti kita total gitu ya. Ini total. Yang BCA juga begitu. Y dikurang Y bar. Nanti kita kuadratkan. Kita baru mau cari covariance ya. Covariance adalah ini. Y min Y bar. Lalu X min X bar dikali Y min Y bar. Dan kita total. Kan tadi rumus covariance itu adalah covariance penjumlahan dari X min X bar BCA dikalikan dengan Y min Y bar market gitu ya. Lalu kita total dibagi dengan N min 1. Ini totalnya dulu. Totalnya 0,00018. X min X bar dikali Y min Y bar menjadi 0,0018. Oke. Jadi covariance-nya adalah 0,000118 dibagi dengan datanya ada berapa tadi? Ada 11. 11 data dikurang 1. Ini covariance-nya. Baru dapat covariance-nya nih. Sekarang kita mau hitung betanya. Beta itu adalah covariance dari rumusannya beta itu covariance dari BCA dan market dibagi dengan variance market. Ya, sekarang kita berarti mesti hitung variance market. Ini variance marketnya. Kan yang ini tadi market nih. Ya. Variance marketnya itu adalah penjumlahan dari X min X bar dibagi jumlah data min 1. Nah, ini punya market. Sekarang betanya, beta adalah ini dibagi dengan ini. Ya, 0,00012 dibagi dengan 0,000467. Ini adalah beta dari saham BCA. Minus 0,025293. Ya. Kalau pakai Excel, sebetulnya teman-teman juga punya cara sederhana. Ya, bisa pakai rumus begini nih. Covariance titik S. Terus ininya kita sort. D15. Tuh ya. Data BCA-nya sama data ISG-nya di sort. Dapat covariance-nya. Langsung. Minus 0,0012. Sama kita hitung manual. Ya. Variance market gitu juga. Bisa kita hitung dengan rumus begini. Variance titik S. Lalu di dalam kurung D15 sampai D5 sampai dengan D15. Di sort. Dapat 0,040000467 sama kita hitung manual. Ya, betanya tinggal kita bagi. Ini angka betanya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau saya baca dulu. Kalau ternyata rate obligasi 6,8 dan return market 10,
berapa expected return BCA. Pakai CAPM. Ya, pakai CAPM. Berarti risk free sama dengan, misalnya ya, di soal tadi 6,8%. RM tadi sama dengan return market ternyata 10%. Jadi yang ditanya adalah berapa expected return BCA. Net return BCA dengan CAPM ya, dengan metode CAPM. CAPM kan tadi gini, expected return itu sama dengan risk free ditambah beta gitu ya, betanya saya tulis aja, dikalikan RM min RM. Jadi expected return sama dengan risk free-nya kan udah ketahuan 6,8 ditambah kita dalam kurungin beta, betanya ini minus 0, ya dikali RM min RF 10% dikurang RF. Dan kita kasih kurang lagi 6,71%. Dah ya, dapat ya kira-kira ya gambarannya ya. Dari mana sih angkanya gitu. Ini adalah apa itu? Return dari pemegang saham kan? Ya, ini BCA tadi. Ya. Nah, nanti teman-teman baru mulai berhitung nih. Berapa sih cost of capitalnya gitu. Tadi kan ada dua. Ada return untuk hutang, ada return untuk pemegang saham. Untuk saham gitu ya. Return dari equity. Kayak BCA tadi kasusnya sudah kita hitung ternyata returnnya itu 6,7%. 6,7%. Kok 6,7? Di Excel-nya tadi, ya 6,72. Ya, di Excel-nya tadi 6,72. Nah, nanti baru kita belajar di sesi berikutnya gitu ya. Berapa cost of capitalnya? Ya, cost of capitalnya. Kita udah tahu cara menghitung return dari equity, cost of equity-nya, misalnya kayak BCA tadi, cost of equity-nya 6,7%, lalu tinggal kita jumlahkan dengan cost of debt-nya. Cost of debt itu kan biaya dari hutang, gitu ya. Ini tadi kita udah dapat cost of equity, kayak BCA tadi 6,7, nanti kita hitung lagi cost of debt-nya berapa. Cost of debt ini sederhana karena cuma pakai asumsi ya. Ya, nanti kita akan dapat sebetulnya berapa cost of capital. Berapa cost of capital atau required return, taruhlah perusahaan perbankan gitu ya. Karena dalam case ini BCA. Ya, atau berapa return dari Apple gitu ya. Cost of capital dari Apple. Dan ini saya kasih gambaran aja sederhananya, rumusnya sebetulnya seperti ini. Ya. Inilah cost of capital yang disebut dengan WACC, nanti kita belajar di minggu depan. Weighted average cost of capital. Rata-rata tertimbang dari cost of capital. Ini adalah proporsi dari tingkat equity dibagi hutang ditambah equity dikalikan dengan cost of equity. Ini dalam hal ini kebetulan
bukunya pakai variabelnya RE nih. Mestinya ini KE gitu. Dikali cost of equity dengan proporsi hutang dibagi hutang ditambah ekuitas dikali RD. Ini cost of debt. Dikali 1 dikurang pajak. Inilah cost of capital, teman-teman. Inilah yang disebut dengan cost of capital. Jadi dijumlah nih hutang dari biaya dari ekuitas atau cost of equity seperti kita hitung tadi BCA itu 6,7 gitu ya. Nanti ditambah dengan proporsi hutang. Hutangnya berapa? Dikali dengan cost of hutang gitu ya. Biaya hutang atau KD atau RD. Ya dikali dengan 1 dikurang tingkat pajak. Inilah weighted average cost of capital. Inilah sebetulnya ekspektasi dari pemegang saham. Ya, ekspektasi dari seluruh pemilik kepentingan di perusahaan itu. Gabungannya antara pemegang saham dan pemilik hutang. Inilah yang beban yang harus ditanggung oleh manajemen perusahaan. Ya, jadi hutang itu ada biayanya, modal pun ada biayanya. Waktu hutang mungkin kita bisa pakai rate tertentu gitu ya, suku bunga pasar ditambah premi sekian persen. Tapi waktu ekuitas kita kita harus hitung dulu betanya. Betanya berapa, return market berapa, lalu baru kita dapat cost of ekuitas. Nah, proporsinya masing-masing dijumlahkan akan menjadi cost of capital. Nanti kita bahas di minggu depan. Begitu, ada pertanyaan? Silakan. Jangan nanti bingung. Nanti Excelnya saya kasih. Saya kasih. Pak Jimmy, ini Pak Wendy nggak ada ya? Pak Wendy nggak ada. Saya takut kalau nggak hadir nanti ketinggalan. Udah gitu videonya nggak dilihat lagi. Atau ketinggalan ya. Ada pertanyaan? Eh, ini Oh, Pak. ya, Iya, ya, silakan. jadi eh, data pembandingnya bisa diambil dari ini ya Pak ya, dari IDX ya Pak ya. Kalau selain data pembanding itu apa nggak bisa ya Pak? Misalnya kan eh, selama ini kan ngitungnya berdasarkan basisnya kan IDX, Hmm. bursa bursa saham ya Pak ya, kalau nggak salah Pak ya, untuk Hmm. membandingkan angka-angka berapa IRR, berapa RR, atau berapa biaya modal, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau perbandingan itu pakai, misalnya pakai statement orang, misalnya kan mereka ini nilai pasar sekian, itu apa bisa dijadikan patokan ya Pak, atau kita berpedoman sama IDX ya Pak, kurang lebih kayak gitu. Sebetulnya bisa kalau datanya ada, Pak Jimmy. Itu aja kendalanya itu. Kalau datanya ada. Satu-satunya yang kita punya data itu cuma di bursa saham. Kalau datanya ada dan itu bisa dijadikan patokan, misalnya gini, tadi ya Pak Haris kan mau bikin pabrik sepatu tadi. Nah, mau bikin pabrik sepatu, Pak Haris tuh punya gitu laporan keuangan dari seluruh pabrik sepatu yang ada di Indonesia. Boleh aja. Berapa sih returnnya gitu? Berapa returnnya gitu? Tapi ingat, itu ada resiko sistematis ya tadi. Sistematis yang bahkan siapapun yang ada di industri itu akan kena gitu ya. Risiko market. Misalnya apa tadi? Misalnya ada inflasi, ada perubahan kurs, yang sehingga menyebabkan dia returnnya itu berfluktuasi gitu kan. Itu kan menjadi resiko ya. Makanya kita pakai IHSG. IHSG itu kan bergerak sama-sama. Pergerakan seluruh saham yang ada di Indonesia gitu ya. Atau Pak, misalnya tadi pabrik sepatu, mungkin bisa dipilih juga seluruh
pergerakan harga saham pabrik sepatu yang ada di market. Ya, perubahannya berapa? Kita hitung covariance-nya dengan salah satu return kita gitu ya, return perusahaan kita gitu. Misalnya dalam berapa tahun terakhir. Kita adu, kita hitung covariance-nya. Baru kita bisa dapat expected return dari apa namanya perusahaan kita. Kalau memang kita punya datanya ya. Tapi itu mencakup semua gitu. Mencakup harusnya idealnya itu semua. Dan itu kesulitan terbesar di ekonomi gitu ya. Nggak semua data itu ada. Contohnya gini ya. Contohnya sederhana lah sapi gitu ya. Sapi. Sapi itu dimanapun seharusnya harganya sama. Betul nggak? Harusnya kalau nggak ada distorsi ekonomi, nggak ada transport, nggak ada apa semuanya ideal. Semuanya ideal. Harusnya harga sapi itu sama. Tapi kan kenyataannya beda gitu. Ada risiko yang dihadapi dari transportasi, ada risiko di satu negara yang berbeda, ternyata inflasinya lebih tinggi, di negara lain lebih rendah. Nah, ini yang nggak sulitnya kita pakai data dari luar. Makanya ada model ekonomi yang sudah dikembangkan, itu antara lain, ada banyak sebetulnya ya. Tapi yang paling terkenal itu CAPM, Capital Asset Pricing Model. Mereka menggunakan data market. Marketnya siapa? Ya, marketnya seluruh yang ada di bursa. Itu dianggap sebagai market. Kalau sapi, misalnya kita punya data market sapi seluruh dunia, ya nggak apa-apa juga jadi pembanding. Asal seluruh dunia gitu ya. Karena apa? Karena industri sapi misalnya akan terganggu di satu tempat dan bisa berpengaruh ke yang lain. Industri sepatu terganggu, seluruh industri sepatu di negara itu atau di seluruh dunia terganggu, itu resiko market. Nah, itu kendalanya tuh, Pak. Boleh aja asal kita punya datanya. Boleh. Kita nggak masalah yang di kita itu market itu nanti teman-teman belajar tuh efisien market. Kalau market itu nggak efisien, gitu ya. Kalau dia efisien, sebetulnya harga dari satu komoditas itu akan langsung tercermin saat itu juga. Kalau itu efisien, market itu nggak efisien, kendalanya di situ. Kan yang menentukan harga sepatu, harga sapi, itu kan market, ya kan? Ada permintaan, ada supply gitu ya, ada demand, ada permintaan dan ada supply. Itu yang menentukan harganya. Itu yang menentukan fluktuasi harganya. Nah, ini market ini kita nggak punya data. Jadi dengan model CAPM digunakanlah bursa yang ada gitu ya sebagai bahan pembanding market. Ya, kalau saya misalnya saya pengen beli bank, saya akan lihat saham BCA itu expected return-nya berapa gitu. Oh, saham BCA itu expected return-nya tadi 6,7% misalnya. Ya, saya kalaupun mau beli saham BCA, saya akan minta pengembalian saham saya itu 6,7% minimum. Kalau nggak ada value buat saya gitu. Jadi bisa aja Pak Jimmy. Misalnya gini, sebetulnya di bursa itu juga sudah mencakup lengkap. Gitu. Misalnya bisnis eceran, retail. Di situ ada FMCG gitu ya, fast moving consumer goods. Ya, kalau warung itu kan fast moving. Ya, di situ ada rokok, taruhlah rokok industri sendiri. Di situ ada sabun dan lain-lain. Itu ada perusahaan-perusahaan fast moving consumer goods di bursa. Ya, di situ ada Unilever gitu ya. Ada Wings. Mungkin teman-teman bisa lihat pergerakannya. Anggaplah mereka itu sebagai market dari FMCG. Selalu acuannya kita kesusahan masalah data. Ya, saya pernah misalnya diminta bantu restrukturisasi rumah sakit gitu ya, rumah sakit. Yang akan saya lihat sebetulnya bagaimana return perusahaan rumah sakit yang sudah go public. Di situ ada Siloam, ada Hermina, ada macam-macam gitu ya, ada beberapa perusahaan. Itu akan jadi pembanding buat saya karena data yang tersedia itu. Gitu Pak Jimmy.
Oke Pak. Nanti minggu depan kita sesi 4. Jadi tolong jangan ditinggal juga ininya ya, recording itu ya. Karena kan kita seminggu online, seminggu lagi offline, apa namanya, recording gitu ya. Nanti minggu depan, bentar saya masukin dulu sedikit deh, ini masih ada waktu nih. Ini yang sesi 4. Ya, sesi 4. Nah, ini udah mulai pakai buku, udah modern nih. Kalau kemarin tuh masih banyak pakai buku blend. Ya. Nanti kita cari capital structure yang paling optimal. Capital structure itu maksudnya gimana? Kita mau cari cost of capital yang paling rendah. Betul nggak? Yang paling rendah. Yang paling rendah kenapa? Karena nanti kita pakai untuk diskonto kan. Kita pakai untuk diskonto. Kita cari optimal. Optimalnya gimana maksudnya? Berapa, misalnya tadi, kita udah tahu cost of equity tadi misalnya 6,7%. Cost of debt kalau kita minjem di luar misalnya taruhlah 5%. Berapa sih kita mesti proporsinya yang menguntungkan gitu ya? Berapa persen hutang, berapa persen equity gitu. Pilihannya berapa? Ya, ini yang minggu depan nih. Saya ulang lagi sedikit nih. Ya, Eh, di sini ada cost of debt, di sini ada cost of equity. Yang tadi kita hitung pakai beta segala, dan ini cost of debt. Nah, ini WACC. Weighted Average Cost of Capital adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Ya, tertimbang. Ya, memahami WACC sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat mengenai investasi, alokasi modal, dan strategi keuangan. Ya. WACC sama dengan WD dikali cost of debt dikali 1 mintex ditambah WE dikali KE. WE ini weighted dari equity. Nah, WD ini juga weighted dari debt, dari hutang. WD ini kalau kita turunkan adalah D dibagi D plus E dikali KD dikali 1 kurang pajak ditambah E. Ya, WE ini kalau diturunkan jadi E dibagi D tambah E dikali KE. Ya, kadang-kadang ada buku yang pakai istilahnya itu RD, ada yang pakai KD gitu. Ada RE atau KE ini sama. Ya, cuman berbeda di buku aja. Ini biaya hutang ya, atau KD. Mewakili tingkat bunga yang dibayar perusahaan atas utangnya. Mencakup hutang apa aja? Hutang jangka pendek, jangka panjang, serta biaya terkait bunga. Lalu biaya ekuitas, imbal hasil yang dibutuhkan pemegang saham. Ya, yang dipengaruhi oleh profil risiko perusahaan, industri, dan ekspektasi investor. Ada dua cara. Yang pertama adalah dividen discount, dan yang kedua adalah CAPM yang kita belajar tadi. Dividen discount ini mudah, nanti saya kasih tahu. Bobot hutang, ya, atau WD. Ini adalah proporsi struktur modal dari perusahaan yang berasal dari hutang. Bobot ekuitas merupakan proporsi struktur modal dari perusahaan yang berasal dari ekuitas. Lalu ada T, T ini adalah tarif pajak. Ini contoh. Sebuah perusahaan mempunyai market value hutang sebesar 500.000, hutangnya D-nya ya, 500.000. Dan market value equity juga 500.000. Biaya hutangnya KD 8%, investor mengharapkan pengembalian 12%. KE ini selalu lebih tinggi biasanya dari KD ya. Lalu tingkat pajak 35%. Maka WACC perusahaan adalah ini. Ya, 500 juta. Ekuitas dibagi D ditambah E. 500 tambah 500. Biaya modal ekuitasnya KE-nya 12%. Ditambah D 500.000 dibagi 500 plus 500 kali 8%. Dikali 1 dikurang pajak 35%. Kita akan dapat 8,6%. Ya, ini weighted average cost of capital. Wah, ini minggu depan nanti
kita belajar lagi kalau betanya itu perusahaannya yang sudah punya hutang atau belum, gitu ya. Betanya nanti akan berubah. Nah, nanti kita akan cari struktur modal yang optimal. Berapa persen hutang yang mesti kita gunakan dan berapa persen hutang modal yang modal sendiri yang mesti kita gunakan. Kombinasi. Ya. Nah, nanti kita belajar cash flow baru kita bisa menghitung value dari perusahaan. Ya, setelah dapat eh, berapa capital structure yang optimal, capital structure yang paling murah itu akan memberikan value perusahaan yang paling tinggi. Ya, singkatnya begitu. WACC terendah, ini WACC garisnya yang kuning, di 10,8%, maka value perusahaannya itu paling tinggi. Ibarat ini nih. Ya. Jadi kita akan selalu cari WACC yang terendah. Oke ya, ini nanti minggu depan. Jadi minggu depan kita recording, jadi teman-teman tolong ini ya, disimak gitu ya videonya. Saya takut kalau seminggu nanti nggak ikut, tinggalan lagi gitu ya. Kecuali sesi satu saya belum rekam ulang tuh karena kemarin lupa mencet tombol recording. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ingat ya teman-teman bahwa tugas kita memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk itu, restrukturisasi itu kita harus milih mana cost of capital yang paling rendah. Itu kalau dari sisi kanan dari neraca, ya. Mana cost of capital yang paling rendah. Dari sisi kiri, ya, bagaimana kita menghasilkan investasi yang paling tinggi hasilnya. Paling tinggi hasilnya. Misalnya tadi ya, kita punya tanah idle, tanahnya dijual, menguntungkan atau enggak? Sesuai ekspektasi pemegang saham atau enggak? Itu. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Nanti Excelnya saya bagi di grup WA grup. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk sesi siang ini ya. Kita tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Wassalamualaikum.